Kita lanjutkan Markus pasalnya yang ke-14 sampai pasal 16. Itu akan menceritakan tentang Paskah. Iya. Jadi waktu Yesus melayani sudah berakhir. Tetapi dia mulai menceritakan akan dirinya sendiri. Mari kita buka Markus pasalnya yang ke-14. Iya, sampai sekarang nampaknya Markus lah yang kita renungkan bersama-sama. Jadi perjanjiannya setidaknya akan memiliki 2 Injil yang bisa kita kuasai. Satu Injil Yohanes, itu menceritakan firman itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Baru kita menguasai Injil Markus, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Hari ini sampai kita pasal 14. Mari kita berdoa. Bagian perkataan Yesus yang sudah meninggalkan kami di bumi dan sudah kembali ke surga. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan waktu di bumi dan sekarang masih kami dapat membacanya karena dituliskan oleh Roh Kudus melalui murid-murid yang Tuhan sudah katakan sebelum Yesus meninggalkan bumi. Kami bersyukur ada di bumi perkataan Allah yang kekal. Kami mengucap syukur bahwa Engkaulah Yesus Allah kami, pencipta langit dan bumi, dan yang telah kami melihat bagaimana Allah ini melayani umatnya, mengembalikan supaya yang rusak bisa menjadi baik. Kami merenungkan perayaan Paskah di mana Yesus disalibkan supaya kami dapat mengerti apa yang Allah telah perbuat. Dan sekaligus kami berdoa supaya corona ini, COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan, kalaulah mungkin, supaya tidak berkepanjangan. Tangan-Mu sendirilah yang meredakannya, sehingga bisa kami kembali beribadah bersama-sama. Karena Engkaulah Allah kami yang dapat berbuat demikian. Kami mensyukuri kalau masih bisa kami berdiri oleh karena Engkau melindungi kami satu persatu. Dan kami berdoa terus bangsa dan negara kami supaya ada damai. Anugerahkanlah damai di tengah-tengah kami. Demikian juga obat corona ini supaya bisa ditemukan oleh orang-orang yang Tuhan telah tetapkan untuk menemukan obat itu. Berkatilah mereka. Kembali kami beribadah dan mengakui bahwa Engkaulah Yesus yang akan datang sekali lagi. Ibadah ini adalah ibadah untuk kemuliaan-Mu yang ada di surga dan yang melihat kami masing-masing menyembah Dikau. Itulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita baca Markus pasalnya yang ke-14. Di sini kita akan baca ayat 1 dan 2 saja. Dan besok kita bisa lagi lanjutkan rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi di tengah-tengah umat Israel rupanya yang sangat berkesan bagi mereka dan yang diperintahkan oleh Allah, yang harus mereka rayakan dari generasi kepada generasi, sampai pun waktu Tuhan Yesus merayakan hari raya Paskah masih dikatakannya perbuatlah itu sampai
aku datang sekali lagi. Nah, sudah sering kita dengar cerita mengenai Paskah di Mesir. Ya, secara kasar semua kita sudah tahu. Tapi saya mengambil kesempatan ini karena mulai dari Markus 14 ke belakang sampai pasal 16 itu menceritakan tentang Yesus. Makanya kita mencoba kalau begitu Paskah Perjanjian Lama itu letaknya di kitab Keluaran. Keluaran pasal 12. Ya, itu namanya tentang perayaan Paskah. Waktu di mana orang Israel masih dijajah atau diperbudak oleh orang Mesir karena mereka berada di Mesir. Jadi ini disangkut pautkan nanti dengan Paskah dalam Perjanjian Baru. Ya, mari kita baca ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Jadi di sana Tuhan berbicara kepada Harun, kepada Musa dan Harun waktu mereka masih di Mesir. Jadi perayaan Paskah ini mulai dari Allah sendiri. Jadi Paskah itu apa yang diperbuat Allah bagi umat Israel waktu mereka masih di Mesir. Maka nanti apa yang dibuat Allah di dalam hari raya Paskah, di dalam Perjanjian Baru. Ya, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi bagi mereka itu bulan Paskah adalah bulan permulaan. Jadi begitu mereka lepas dari Mesir, itulah merupakan bulan baru bagi mereka. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Di setiap hari raya Paskah mereka mengingat, dan itulah bulan yang menjadi bulan pertama. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi Paskah di sini dalam bentuk keluarga, tidak dirayakan dalam tempat ramai. Satu keluarga dan satu keluarga. Jadi perayaan Paskah bukan perayaan rame-rame, tetapi harus dirayakan di dalam satu rumah dan dalam satu rumah, dan tidak bisa di luar rumah. Itulah Paskah orang Yahudi. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi jangan terlalu besar juga dombanya. Seberapa mereka bisa habiskan, sebesar itulah mereka mengambilnya. Tapi kalau terlalu sedikit, bisa gabung dengan tetangganya. Ayat 5. Anak domba itu harus jantan. Ini ketetapan. Tidak bercela. Berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi di sini ini yang harus ada, yang tidak bercela. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan itu. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi mereka harus memotongnya pada waktu sore. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi sesudah diambil mereka domba tadi, pada sore hari disembelih, ambil darahnya, taruh di depan pintu, kiri kanan, dan baru di atasnya. Iya, disitulah mereka merayakan Paskah. Iya, dan itulah ayat 8.
dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Jadi mereka makan daging yang disembelih itu pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi Allah yang menentukan perayaan Paskah mereka ini. Anak domba baru dimakan dengan roti yang tidak beragi dan dengan sayur pahit. Iya, apakah ini menunjukkan semuanya keadaan mereka begitu pahitnya mereka diperbudak di Mesir? Dan bagaimana mereka supaya tidak ada ragi di tengah-tengah mereka? Maka di sini ragi bukan membuat roti tambah lebar, tetapi ragi di sini merupakan lambang dosa. Maka Yesus memakai istilah ini di dalam Perjanjian Baru. Awas, ragi orang Farisi. Pengaruh dosanya orang Farisi ini jangan nanti pindah kepada kamu. Itulah dikatakannya di sini. Jadi mereka makan yang dipanggang dan mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah. Apa alasannya? Pasti banyak ceritanya ya. Atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api. Lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jadi seutuhnya. Iya, jadi seutuhnya lah domba itu disembelih dan seutuhnya lah itu dipanggang. Ya, dan dimakanlah dagingnya dengan sayur pahit, dengan roti yang tidak beragi. Darahnya taruh di atas pintu dan di kiri kanan pintu. Iya, di sebelah luar, di mana mereka makan. Maka Paskah ini kalau dalam bahasa Yunani itu aikos. Itu ada di dalam rumah sendiri. Iya, di mana umat Israel tinggal. Tapi kalau keluarganya terlalu sedikit kali, boleh mereka gabung dengan tetangga. Supaya jangan nanti satu ekor anak domba makannya cuma 2 orang, nggak bisa mereka habiskan. Jadi mereka gabung. Oke, berikutnya ayat 10. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Tidak boleh ada sisa. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Supaya lenyap semua. Tidak ada yang bisa tinggal dibakar habis semuanya. Apakah ini merupakan korban bakaran? Nanti ini kan belum ada korban bakaran yang dibuat. Karena korban bakaran nanti sesudah hari raya Paskah. Waktu mereka sudah berjalan sampai di Gunung Sinai. Ya, ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Jadi cara makan pun diatur. Pinggangmu berikat. Jadi mereka makan seperti ready untuk to go. Ready untuk pergi. Seperti berjalan jauh. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi perayaan Paskah ini bagi Tuhan, bukan bagi mereka. Makanya mereka dalam standby untuk berangkat, ikat pinggang, kasut pada kaki, tongkat di tangan, buru-buru makan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi perayaan ini untuk Tuhan, bukan untuk mereka. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku, memang betul ya, ini Paskah untuk Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Inilah perayaan Paskah. Kalau semua orang mendengar cerita ini, pasti diingatnya, ini sudah memasuki tulah yang ke-10.
Tulah yang selainnya sudah berlalu. Ada 9 sudah berlalu, sekarang 1 lagi tulah. Itulah anak yang sulung. Itu terjadi pada hari raya, pada malam Paskah di mana mereka merayakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir. Ada sangkut pautnya dengan berhala akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi bisa juga kita katakan kalau begitu, Paskah itu Allah menjatuhkan hukuman. Oke. Maka nanti pada hari raya Paskah di dalam perjanjian baru juga sama. Allah menjatuhkan hukuman. Iya, supaya orang yang di dalam rumah tadi tidak kena hukum waktu Allah menjatuhkan hukuman. Gampang kita mengertinya, makanya Yesus harus mati di hari raya Paskah karena Allah menjatuhkan hukuman. Supaya Barabas lepas, Yesus yang dihukum. Jadi Paskah itu adalah salah satu bagaimana Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang layak untuk mendapat hukuman, supaya orang lain bisa dilepaskan. Oke ya, jadi Paskah di sini. Aku akan menjalani Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Iya, baru kita baca ayatnya yang ke-12. Iya, jadi kepada mereka itu yang dikasih tahu. Dan darah itu, jadi tadi caranya taruh darah katanya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Bukan bagi Allah rupanya tanda itu. Bagimu katanya ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Jadi mereka buat tandanya, kami ada tinggal di sini. Langsung kita ingat ini perempuan Sundal di tanah Kanaan. Ya. Oi, di sini kami katanya ya. Ditaruhnya apa? Pita merah dari jendelanya. Kami tinggal di sini, sama dengan ini. Iya. Makanya buatlah tanda bagimu sendiri. Iya, Allah toh sudah tahu, tapi dia yang harus buat tandanya. Kurasa inilah artinya orang yang menerima Yesus. Iya, dia yang menerima Yesus membuat tandanya sendiri. Makanya di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu, bukan bagi Allah. Pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, makanya perjanjian 2 pengintai dengan Rahab itu ya, Rahab namanya. Nah, kalau kamu tidak menaruh tanda di mana kami turun dari jendelamu ini, kami lepas dari tanggung jawab. Maka kami tidak bertanggung jawab bahwa hukuman tidak akan menimpa engkau. Nah, sehingga Rahab itu menaruh, iya, supaya waktu Allah menumpasnya, oh ini ada tanda, ada orang di dalamnya. Dia, orang di dalamnya ini sudah taruh tanda bahwa ada perjanjian bahwa dia tidak akan dimusnahkan. Jadi kalau ditanya orang, apa gunanya kita terima Tuhan Yesus? Maka jawabnya demikian. Kita harus membuat tanda di mana Allah nanti waktu lewat kita tidak kena hukuman. Itulah dikatakannya di sini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Jadi tahukah orang Mesir itu berbeda rumahnya dengan rumah orang Israel? Ya berbeda. Tahu dia. Heran orang Israel ini katanya. Ngapain orang ini? Kok lain? Cuma pintunya yang ada darah di atas pintunya. Kok pintu kita tidak? Pasti alasannya karena kepada mereka tidak diberitahu kasihan.
Nah, makanya kalau kita mendengar Injil itu, itulah enaknya bagi orang Israel. Apa yang mau dilakukan Allah di tengah-tengah umat Israel, di tengah-tengah di kota di Mesir itu, dikatakannya. Sehingga taruhlah darah di depan pintumu, menjadi tanda bagimu. Kurasa ini kita perlu ulangi dalam Paskah ini. Supaya kalau ada orang belum membuat tanda di dalam dirinya, nanti waktu datang murka Allah, maka samalah nasibnya dengan orang Mesir yang tidak tahu pengumuman itu. Kurasa begitu. Ya, maka harus dikasih tahu. Menjadi tanda bagimu. Buatlah katanya. Tandanya dia mentaati apa yang Allah katakan. Maka Rahab itu mentaati perjanjiannya antara dua pengintai orang Israel dengan Rahab sendiri. Allah dengan umat Israel juga dalam Paskah ini membuat perjanjian. Membuatlah tanda darah bagimu sendiri, supaya waktu aku lewat dan aku melihat kamu sudah membuat tanda, aku tidak masuk menyulahi rumahmu. Paskah sama. Karena Paskah tadi buatlah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah ini perayaan untuk Allah sendiri, karena Dia yang membuat perayaan ini. Orang Israel tidak tahu bagaimana membuat perayaan hari raya Paskah. Nah, inilah nanti waktu Paskah di dalam perjanjian baru, maka Allah yang membuatnya. Maka seringkali Tuhan Yesus katakan apa? Waktuku belum tiba. Karena hari raya Paskahnya belum tiba, di mana Dia akan sebagai anak domba Allah disembelih. Supaya setiap orang yang mau selamat dari murka Allah menaruh tanda di depan pintunya. Ya, jadi kalau Anda sudah punya tanda, amanlah ya. Waktu datang murka Allah, entah datang pun corona, COVID-19, entah ada lagi nanti tahun berikutnya, bukan lagi COVID-19, entah apa lagi namanya. Tapi kita sudah, kalaupun datang murka Allah, tidak lagi kena hukuman. Tahu orang Israel itu sudah ditaruhnya itu belum? Kalau waktu guru sekolah minggu kami seringkali kayak gitu kami buat. Mak katanya, kenapa mama taruh itu di depan katanya? Ah, diam kau anak kecil, kata anak ini. Mak, apa itu artinya? Coba ceritakan kepada aku. Rupanya meyakinkan bahwa orang tuanya itu sudah taruh darah di atas pintu. Bahwa anaknya sendiri sudah mengatakan kenapa itu ditaruh. Iya, pasti jawab orang tuanya apa? Karena Allah menyatakan demikian. Jadi kalau adalah para pendengar Paskah kami malam ini, darah itu menjadi tanda bagimu, katanya ya. Jadi masing-masing kita ini sudah punya tanda kah? Makanya di kitab Wahyu juga nanti ada tanda. Iya. Jadi memang Allah memang mengenal siapa milik kepunyaannya, tetapi kita sendiri harus menaruh tanda kita sendiri. Tandanya kita taat kepadanya. Kalau enggak, apalah gunanya darah itu di situ? Kalau bukan menunjukkan ketaatan umat Israel kepada perintah Allah. Itulah sebabnya maka lebih baik taat daripada memberikan persembahan. Ketaatan orang inilah yang ditunggu, seperti perempuan Rahab yang ada di tanah Kanaan. Ketaatannya, kalau enggak, apalah itu pita merah gunanya untuk Allah? Apakah dia taat kepada perjanjian itu atau tidak? Sama dengan kita. Tahu kita Yesus sudah mati untuk dosa kita. Tahu kita jelas bahwa dia mati di hari raya Paskah. Tapi kalau kita hanya tahu dan berlalu semua, dan kita tidak punya tanda bahwa kematiannya kita sudah terima, kita sendiri melihatnya. Ah, belum pernah ku taruh tanda di depan pintu. Makan Paskah iya, dan sebagainya ceritanya. Kalau perjamuan kudus, yakin aku semua orang Kristen ikut. Kan begitu ya. Oh, ini Paskah katanya. Tapi itulah maka saya ulangi cerita Paskah tadi. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Jadi ada yang dibuat Allah
dan kita membuat tanda pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Maka dalam Paskah di sini keselamatan itu seisi rumah. Bisakah? Iya, keselamatan di hari raya Paskah itulah keselamatan seisi rumah. Tetapi kalau kita pergi keluar, itu nggak jamin, karena memang di sini menuntut juga ketaatan supaya tinggal di rumah. Makanya tidak salah kata waktu Paulus khotbah, apakah yang kubuat supaya aku selamat? Gitu. Percayalah engkau dan seistri rumahmu akan selamat. Di situ Paulus ingat Paskah ini, bahwa orang yang di seistri rumah ini akan diselamatkan kalau mereka mentaatinya. Maka diberitakannya lah Injil. Maka di sini, dan darah itu menjadi tanda bagimu, bagi kita sendiri, pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Semua kita yakin penghukuman dunia pasti terjadi. Itu semua kita percaya penghukuman Allah pasti akan terjadi. Hanya yang bisa kita buat, kalau kita buat tanda sebagaimana dia katakan, maka tidaklah terjadi hukuman itu bagi kita. Baik, kita harap Roh Kudus berbicara kepada kita masing-masing. Dalam Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus menyatakan tanda itu. Domba-dombaku, iya, domba-dombaku mendengar akan suaraku dan aku mengenal mereka. Dua langkah tidak bisa tidak. Iya, taruhlah darah di depan pintu, maka waktu Tuhan melihatnya, dia akan lewat waktu Allah menghukum dunia ini. Seisi rumah tahu dan Tuhan Yesus juga tahu. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi perayaan ini selamanya sampai Yesus datang kedua kali. Nanti berakhirnya Paskah waktu Yesus melayani kita sekali lagi. Karena memang ini adalah kelepasan dari murka Allah. Tandanya yang sudah diselamatkan ini nanti, itu dilayaninya sekali lagi. Karena anak manusia datang untuk melayani. Maka terakhir kali kita dilayaninya adalah pada hari raya Paskah di dalam kerajaan Bapa yang di sorga. Ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Wah, jadi harus kita kudus ya. 7 hari tidak boleh makan ragi. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ketaatannya, ya, kalau enggak kan selama ini makan raginya orang. Tetapi di dalam perayaan ini diminta ketaatan mereka, jangan makan ragi. Ya, kalau mereka tidak mentaatinya, maka mereka harus mengalami hukuman. Sama dengan orang yang di luar. Ya, harus dilenyapkan dari antara umat Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Jadi ini memang perayaan ini serius. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Makanya tadi roti tidak beragi tadi disebut. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun
itulah satu ketetapan untuk selamanya. Jadi memang perayaan Paskah tak akan berakhir. Natal bisa berakhir, tapi perayaan Paskah terakhir di mana Dia melayani kita. 18. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Jadi mereka harus makan 7 hari. Berakhirnya nanti pada tanggal 21 sore. Iya, itu sampai di situlah berakhirnya. Iya, ayat 19. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Berapa kali nanti Anda bisa baca berapa kali ragi. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asli. Jadi kalau orang asing pun, kalau dia mau ikut, nampaknya bisa. Hanya tidak bisa makan ragi. Gabung dengan orang itu. Makanya tadi kita katakan, yang di dalam semuanya bisa selamat. Makanya tadi Rahab itu juga orang asing, tetapi dia juga selamat. Dan kurasa mengenai ragi ini, kita baca 1 Korintus pasal 5. Paulus menyinggung ragi itu di jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Supaya nanti waktu kita menceritakan Paskah ini, inilah syaratnya. 1 Korintus pasal 5 itu ayat 7. Ya, Paulus mengingat cerita ini. 1 Korintus 5 ayat 7 saya baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi kalau dulu anak domba, sekarang Kristus. Itulah sebabnya makanya Yesus harus disalibkan pada hari raya Paskah. Supaya perayaan yang dulu, di mana Allah tidak menghukum mereka, akan dibayar oleh Allah sendiri pada hari raya Paskah. Itulah sebabnya kalau kita baca, dari dahulu Allah mendiamkan semua dosa. Tetapi sekarang ini Allah telah menghukumnya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi mereka lakukan Paskah di Mesir, tapi nanti penggenapan penghukuman di mana mereka bisa lepas, itulah Kristus sendirilah anak domba Paskah, di mana hukuman upah dosa bisa kita lepas daripadanya. Ya, itulah di sini dikatakannya, maka Paskah kita juga telah disembelih dahulu maksudnya. Kalau Paskah di Mesir, nanti akan disembelih Paskahnya. Begitulah di sini. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Rupanya tidak beragi itu artinya apa? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Jangan dicampur baukan. Ya, apa itu yang tidak murni? Ayat 9. Dan dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, rupanya ini ragi di tengah-tengah jemaat orang Korintus. Membuat nanti semuanya menjadi satu adonan, menjadi najis di hadapan Allah. Jadi Paulus ingat ini. Jadi kenapa mereka tidak pakai ragi? Supaya ada kemurnian. Memang betul dia adalah dari tepung, dan muncullah roti yang tidak dicampur bau. Dan ada kebenarannya. Itulah Kristus sendiri. Dan domba Paskah kita yang sudah kita sembelih, di mana kita bisa lepas daripada hukuman. Waktu Allah akan datang harinya, hukuman kepada orang-orang berdosa akan dilaksanakan. Marilah kita jangan lagi ragi menguasai hidup kita. Marilah kita hidup
sebagai orang yang memiliki kemurnian dan kebenaran di dalam Allah kita, di mana Kristus telah disembelih untuk pengampunan dosa, supaya hukuman tidak menimpa orang yang tinggal di dalamnya. Iya, baik, kita lanjutkan ayatnya yang ke-20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kenapa? Supaya terjadi kemurnian, supaya terjadi kebenaran. Tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Ya, ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini peraturan untuk mengetahui apakah mereka taat atau tidak. Kalau mereka taat, maka mereka tetap tinggal di rumah. Di luar rumah, hukuman akan menimpa dia. Sama dengan perempuan Rahab. Kalau kau keluar, kami tidak tanggung jawab. Maka cuma di dalam Paskah inilah semua orang Mesir selamat. Kalau ada orang Mesir ikut sama orang Israel, maka dia tidak kena hukuman. Tapi dengan ketetapan, dia harus tinggal di dalamnya. Maka barang siapa yang ada di dalam Kristus, kan begitu ya? Iya, dia tidak perlu lagi mengalami hukuman. Iya. Baik, kita lanjutkan. Makanya di sini sampai di rumah. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jelas sekali apa? Perintahnya. Maka perjanjian baru pun jelas sekalinya perintahnya. Ya, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Jelas sekali memang Allah jelas menyatakannya supaya ada kemurnian dan ada kebenaran. Kalau kamu tidak mentaatinya, waktu dia maka akan menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Maka sampai hari raya Paskah yang sudah kita baca tadi, mereka mentaatinya. Di mana nanti Yesus disalibkan pada hari raya Paskah. Mereka tidak mengetahuinya. Ya, mereka hanya tahu melampiaskan kejahatan mereka. Ya, tetapi Allah sudah merencanakan hari raya Paskah itu sejak mulai mereka di Mesir. Sampai nanti inilah anak domba Paskah. Kan itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis waktu dia datang permulaan. Iya. Ayat 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu sebagai yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Jadi perayaan Paskah itu merupakan satu ibadah. Itu makanya dalam perayaan Paskah semua umat Israel datang ke Yerusalem. Maka pada hari raya Paskah itu ramai kali orang merayakan Paskah. Hanya sekali ini Paskahnya ada yang lain yang mereka tidak tahu, tetapi mereka menyalibkan Yesuslah anak domba Paskah tanpa mereka ketahui. Itulah yang bisa kita katakan di sini. Ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Jadi kalau anak-anak kita tanya, harus kita ceritakan. Iya. Maka haruslah kamu berkata, inilah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah
kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Makanya kalau kita melaksanakan sesuatu, perlu kali diberikan pertanggungjawaban. Kalau anak-anak kita tanya, kenapakah dibuat ini telur Paskah, Bu? Katanya umpama sama mamanya. Iya, kalau nggak bisa kita pertanggungjawabkan nanti bagaimana? Ya jangan kita buat, karena ini perayaan bagi Allah sendiri. Apa perayaan kita itu artinya, Mak? Katanya. Nggak boleh kita katakan apa? Aku nggak tahu itu begitu katanya dari dulu begitu. Nggak boleh, karena ini dari generasi kepada generasi. Makanya sesudah itu mereka katakan tadi apa? Menyelamatkan rumah-rumah kita, kan katanya. Jadi dia menceritakan perbuatan Allah dalam hidup mereka, tetapi menulahi bagi orang yang di luar mereka. Maka yang paling menarik dalam lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembahnya, karena perayaan Paskah mereka ini benar. Maka semua perayaan hubungannya dengan Allah. Selesai perayaan, orang akan datang sujud dan menyembah. Nanti waktu hari raya Paskah, jumpalah kita. Baik yang menyalibkan Tuhan Yesus pun menyembah. Benarlah dia ini anak Allah. Karena benar terjadi. Iya, yang menyalibkannya sendiri pun ikut berhari raya Paskah. Benar-benarlah dia ini anak Allah. Iya, yang disalibkan juga berkata, kalau engkau nanti datang menjadi sebagai raja, ingatlah aku. Dua setidaknya kita lihat sujud menyembah Yesus pada hari raya Paskah itu. Walaupun murid-muridnya tidak di situ, tetapi ada orang yang merayakan Paskah itu melihat kekuasaan Allah. Di sini juga sama. Karena mereka mendengar cerita itu, apa yang sudah dibuat Allah, mereka berlutut dan sujud menyembah kepadanya. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, jadi kalau kita lihat cerita Paskah, inilah latar belakangnya. Supaya kalau besok kita melanjutkannya cerita Paskah, di mana anak dombanya adalah anak domba Paskah Allah, kita bisa melihat, oh begini bedanya. Dulu ini bayangan di Mesir, sekarang ini sudah datang menjadi kenyataannya. Tapi mungkin langsung ada yang bertanya. Tetapi ada juga persamaannya. Waktu Yesus disalibkan umpamanya, Barabas itu kan dilepaskannya. Ya, itu pasti kita katakan itu tipikalnya Paskah di Mesir. Mereka dilepaskan dari mana? Dari hukuman secara jasmani. Tidak turut dia dihukum secara jasmani. Umat Israel yang dikeluarkan dari Mesir supaya dia tidak lagi diperbudak oleh orang Mesir. Maka Paskah di Mesir adalah pembebasan secara jasmani. Tetapi di hari raya Paskah yang kita rayakan di dalam perjanjian baru, maka kita katakan mungkin dua. Tetapi yang paling tidak adalah satu. Kita dibebaskan dari murka Allah, sebagaimana di Mesir tadi Allah tidak menghukum umat Israel waktu dia melihat orang Israel sudah taruh tanda darah di atas pintunya. Tetapi kegenapan semuanya ini di dalam anak domba Allah menjadi Paskah. Makanya dua di situ bagi Barabas kelepasan Mesir. Karena katakannya apa? Karena kita punya tradisi katanya ya. Setiap hari raya Paskah tradisi kita melepaskan orang katanya ya. Mengingat apa? Mengingat mereka dulu diperbudak, sekarang dilepaskan. Maka tindakan ini mengingatkan apa yang sudah diperbuat Allah bagi orang Israel. Ya, maka Barabas dilepaskan, tetapi Yesus disalibkan untuk mengingat perbudakan di Mesir. Umat Israel sekarang sudah menjadi orang bebas secara jasmani, punya hak berjalan menuju tanah Kanaan, di mana menjadi negaranya sendiri. Tetapi Paskah yang berikutnya, ya Bapa, ampunilah dosa orang ini, karena orang ini tidak tahu apa yang dia perbuat.
Jadi dari segi Yesus sendiri tahu kematiannya di kayu salib itu adalah untuk mengampuni dosa orang. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menyerahkan nyawanya bagi banyak tebusan orang. Jadi bisa kita katakan, oh Paskah itu kami bisa lihat dua-dua. Ada kelepasan secara jasmani, itulah Barabas. Tetapi ada kelepasan, Yesus berdoa, ampunilah dosa orang ini. Maka Paskah ini akan dilanjutkan. Maka setiap orang yang sudah dilepaskan, diampuni dosanya, nanti akan merayakan Paskah sekali lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dari dosa kita. Maka waktu perjamuan kudus dia katakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Berbuatlah ini, dan aku tidak akan memakan Paskah ini lagi, tidak akan meminum air anggur ini lagi, sampai kegenapannya di dalam kerajaan Bapakku. Nah, karena kita sudah dilepaskan, maka di sanalah nanti kita berhari raya Paskah. Kalau orang ini dilepaskan dari Mesir, supaya mereka berhari raya di Mesir, di tanah Kanaan. Karena pelepasan dari Mesir, supaya masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi Paskah yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak domba Paskah membebaskan kita. Bisa kita lepas juga secara jasmani, bisa juga kita lepas dari perbudakan dosa dan masuk ke dalam kehidupan selama-lamanya. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Inilah cerita Paskah perjanjian lama. Kalau boleh kita lihat masuk ke dalam perjanjian baru. Renungan kita sangat sederhana. Sudahkah kita masing-masing menaruh capnya di atas pintu supaya waktu Tuhan melihat, oh aku sudah. Maka waktu nanti datang Yesus kedua kali, kita tidak lagi kena hukuman, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Orang Mesir dihukum, termasuk Allah-Allah orang Mesir ya, berhala-berhala semua. Dan tetapi orang Israel selamat. Seisi rumah menunjukkan kepatuhan mereka, apa yang Allah katakan mereka melakukan. Bolehkah kita mengingat cerita Paskah di Mesir? Dan bolehkah kita mengingat Paskah di dalam perjanjian baru? Tahukah orang Mesir bahwa orang Israel merayakannya? Pasti kita katakan beberapa. Kalau tetangganya kan tahu dia, oh ini bukan bangsa kita. Dan orang Israel sendiri tahu, karena 7 hari dulu sebelum makan roti tidak beragi, baru mereka merayakan itu. Baik, kembali kami mengucap syukur bahwa Paskah itu apa yang dibuat Allah, sehingga umat Israel tahu caranya, karena Allah yang menyatakannya. Dan cerita ini disambung dalam cerita di mana Yesus disalibkan di hari raya Paskah. Kami telah melihatnya dalam bentuk cerita. Kalaulah boleh Tuhan kami Yesus, sebagaimana pintu rumah-rumah orang Israel, tahu mereka, dan tahu mereka Allah akan lewat, dan Allah menghukum orang Mesir, bahkan menghukum berhala-berhala mereka. Hari ini pun izinkanlah kami tahu bahwa kami telah menaruh darah anak domba Paskah, itulah Kristus, mati untuk dosa kami, supaya kalaupun datang nanti hukuman, kapan itu kami tidak tahu, karena akhir zaman sudah kami dengar khotbahnya akan berakhir. Tetapi kami diselamatkan karena anak domba Paskah itu telah mengampuni dosa kami, dan kami sendiri telah menaruh darah di depan pintu, dan kami telah menerimanya, dan ada ketaatan kami. Rupanya yang terbesar adalah dosa tidak menerima apa yang dibuat oleh Allah. Saudara-saudara yang kami kasihi, adakah di antara kita yang mau menerima Yesus menjadi tanda bagi Anda? Bukan bagi Allah. Buatlah tanda di
dalam hati saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai anak domba Paskah Allah. Sesudah itu nanti kita tahu dimeteraikannya dengan Rohnya yang kudus, tanda milik kepunyaan. Sehingga kita tahu bahwa kita sudah lepas dari murka Allah waktu akhir zaman akan datang. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kalau ada di antara kami ini menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan berikanlah hidup yang baru kepadanya, sebagaimana dia telah menaruh anak domba Paskah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya yang mengampuni dosanya, bukan karena perbuatannya. Kami bersyukur, berikan anugerah-Mu di dalam hati kami, penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Yesus, anak domba Paskah kami. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Amin.